Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bertemu lagi di Habim TV, channel yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, menjalankan sunnah rasul, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah sangat penting bagi kita semuanya. Judulnya adalah Love with Kiss, mencintai dengan kiss. Tapi di sini bukan mencintai dengan mencium, tapi mencintai Rasulullah SAW dengan kiss, dengan kenali, ikuti, dan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Setidaknya ada 3 alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW. Karena yang pertama, mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena mencintai Rasulullah SAW adalah salah satu dari wujud kesempurnaan iman kita semuanya. Bahwa di dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta akuna habba, sehingga aku lebih kalian cintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajmahin, dari anak kalian, dari orang tuanya, atau dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia. Jadi kesempurnaan iman kita sangat ditentukan oleh cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Jika kita mampu mencintai Rasulullah SAW melebihi dari cinta kita kepada diri kita, cinta kita kepada anak kita, cinta kita kepada keluarga kita, dan cinta kita kepada seluruh umat manusia, maka berarti telah sempurna keimanan kita semuanya. Sebaliknya, kalau cinta kita kemudian cinta kita kepada Rasulullah SAW masih di bawah cinta kepada diri kita, di bawah cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, dan kepada seluruh manusia, berarti iman kita belum termasuk iman yang sempurna. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW, cintanya kita kepada Rasulullah SAW adalah wujud dari keimanan kita semuanya. Yang kedua, mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Karena alasannya yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW demikian sangat cintanya kepada kita. Dalam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, beliau menunjukkan cintanya kepada kita. Di akhir hayatnya Rasulullah SAW menunjukkan cintanya kepada kita. Bahkan nanti di yaumil akhir, Rasulullah SAW juga menunjukkan cintanya kepada kita semuanya. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW bahkan kemudian mengungkapkan kalimat yang membuat cemburu para sahabat. Karena beliau kemudian mengatakan bahwa aku mencintai dan merindukan saudaraku, ikhwani. Yang di video sebelumnya di Habim TV sudah dijelaskan siapakah ikhwani. Rasulullah SAW sangat mengharapkan bertemu dengan kita semuanya, para ikhwani yang hidup tidak bertemu dengan Rasulullah, hidup jauh dari zaman Rasulullah SAW, tidak pernah bersua dengannya, tapi mengikuti seluruh perjalanan uswah hasanah serta sunnah Rasulullah SAW. Jadi beliau mencintai kita semuanya semenjak ketika beliau masih dalam keadaan hidup, dengan merindukan kita semuanya yang membuat para sahabat cemburu kepada kita semuanya. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah mencintai kita juga adalah ketika beliau hendak atau dalam keadaan akan meninggal dunia. Siapa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah kita semuanya. Beliau tanyakan kepada malaikat Jibril, bagaimana keadaan umat, bagaimana keadaan kita semuanya, bagaimana keadaan umatku, kata Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Allah telah mengabarkan bahwa pintu surga tidak akan terbuka sebelum umatmu memasukinya. Tetapi juga itu kemudian tidak membuat Rasulullah SAW cukup
tenang, bergembira. Dia menanyakan terus bagaimana nasib kita semuanya. Sampai di akhir hayatnya yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Jadi demikian cintanya Rasulullah SAW kepada kita ketika masih hidup dan ketika beliau menjelang kematiannya. Dan cintanya itu kemudian nanti dibuktikan lagi nanti di yaumil akhir. Ketika kita semuanya umatnya berkumpul di padang mahsyar, akan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, dibariskan kita semuanya di Telaga Kausar, dilayani satu persatu kita semuanya, diberikan kita semuanya segelas air dari Telaga Kausar yang apabila kita minum dari air Telaga Kausar tersebut tidak akan kehausan selama di mahsyar. Tidak cukup di yaumil akhir, Rasulullah SAW mencintai kita di mahsyar. Ketika di padang mahsyar, beliau kemudian akan menggiring umatnya untuk masuk ke surganya, karena tadi disebutkan tidak akan masuk surga seluruh umat manusia sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu kita sebagian di antara umat Islam, umat Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak berhenti, tidak menikmati langsung surganya Allah. Yang dilakukan oleh beliau akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan sujud dengan sujud yang amat sangat lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah perintahkan irfa' ra'saka. Angkat kepala engkau, minta apa yang engkau minta. Kalau engkau ingin memberikan syafaat, berikanlah syafaat. Maka Rasulullah akan berkeliling ke neraka-neraka untuk mencari orang-orang yang masih memiliki keimanan dan diselamatkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu oleh Rasulullah dilakukan berkali-kali. Berikutnya beliau datang lagi kepada Allah, sujud lebih lama lagi, menunggu Allah memerintahkan mengangkat kepalanya, memberikan kesempatan untuk Rasulullah memberi syafaat, dicari lagi umatnya yang ada di dalam neraka. Sampai pada akhirnya 3-4 kali bahkan dalam sebuah hadis, sampai kemudian tidak ada satupun umat Rasulullah SAW yang masih ada di dalam neraka, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut adalah khalidina fiha abada. Maka alasan yang kedua mengapa kita harus mencintai Rasulullah, karena Rasulullah SAW begitu cintanya kepada kita semasa hidup, ketika mau meninggal dunia, dan nanti di akhirat kelak. Yang ketiga alasan mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW adalah jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah waktu itu Rasulullah SAW, tapi kita tidak betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Karena dalam sejarah setidaknya ada 3 golongan orang, ada 3 orang yang ini bisa menggambarkan 3 golongan orang juga di kehidupan kita saat ini. Ada 3 golongan orang yang bergembira terhadap kelahiran Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah SAW, tapi kemudian nasib mereka di yaumil akhir berbeda. Ada paman beliau Abu Lahab. Abu Lahab begitu gembira dengan kelahiran Muhammad bin Abdullah. Saking gembiranya kemudian ia membebaskan budaknya Suwaibah untuk kemudian nanti menjadi pengurus Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah di rumahnya Siti Aminah. Tetapi kita tahu bahwa nasib Abu Lahab di akhirat nanti menjadi penghuni neraka, disebutkan dalam surat Al-Lahab. Apa sebab? Karena dia bergembira atas kelahiran Muhammad bin Abdullah, tapi kemudian dia tidak menunjukkan cintanya kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa, berdakwah kepada Bani Hashim, menyampaikan sebuah pesan dimulai dengan perkataan, "Wahai saudara-saudaraku Bani Hashim, apa pendapat kalian jika aku katakan bahwa dari balik bukit ini akan datang sepasukan berkuda yang akan menyerang kalian?" Bani Hashim termasuk Abu Lahab saat itu mengatakan, "Sedap, engkau benar, karena kami tidak pernah mendapati engkau berbohong." Tapi begitu Rasulullah SAW sampaikan sebuah pernyataan paling penting dalam dakwahnya, "Inni Rasulullah ilaikum jami'a," bahwa sungguhnya aku adalah Rasul bagi kalian semuanya, maka Abu Lahab menjadi yang pertama menolak, mengatakan, "Tabban yadaka ya Muhammad," celaka tangan engkau wahai Muhammad, untuk inikah kami dikumpulkan? Sampai kemudian Allah balas dengan surat Al-Lahab, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab."
Celaka kedua tangan Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada gunanya seluruh harta dan apa yang dia upayakan. Sayaslana ronda talahab. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dan termasuk istrinya, karena bersama dengan Abu Lahab memusuhi Nabi, serasi kehidupannya nanti di dunia, akan menjadi musuh Nabi, dan kemudian di akhirat menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, tapi kemudian dia tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, tidak mencintai Rasulullah SAW. Buktinya dia tidak tidak mengenali, tidak mengikuti, dan tidak bersolawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ada paman beliau juga, namanya Abu Thalib. Beliau kemudian juga bergembira atas kelahiran keponakannya ini. Dan kemudian kegembiraannya nanti dilanjutkan dengan kemudian beliau kemudian mengasuh Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah kecil. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad ini menjadi Rasul, menyebarkan Islam dan mengalami penentangan dari orang-orang Quraisy, maka kemudian Abu Thalib menjadi orang yang pembela kepada Rasulullah SAW. Tapi sayang, seribu sayang, kemudian beliau tidak sampai mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, tidak menjadi pengikut betul-betul Rasulullah SAW, menjadi pembela tapi tidak menjadi pengikut Rasulullah SAW, tidak mengikuti ajarannya, tidak masuk ke dalam Islam. Maka kemudian beliau pun disebutkan berada dalam neraka, walaupun dengan neraka yang paling ringan, diberikan terompah dari api dan bergolak otaknya. Itu adalah paling ringannya neraka. Jadi ada golongan kedua, bergembira atas kelahiran, bahkan membela pribadinya, tapi tidak mau menerima risalahnya, tidak mau menjadi pengikutnya. Maka kemudian itu pun pada menjadi penghuni api neraka. Lalu yang ketiga, kita kenal pamannya beliau juga, Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau kemudian bergembira juga tentunya sebagai seorang paman atas kelahiran keponakannya. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW telah menyatakan kerasulannya kepada Bani Hashim, dan kemudian ada penentangan-penentangan dari orang-orang Quraisy pada saat itu, maka beliau kemudian semenjak di Mekah menjadi pembela Rasulullah SAW, mengikuti risalah Rasulullah SAW, ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW, kemudian ikut berperang bersama Rasulullah SAW, dan pada akhirnya menjadi syuhada di medan Uhud, dan kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghulunya para syuhada. Ini yang ketiga, bergembira atas kelahiran, mencintai, mengikuti Rasulullah SAW, dan kemudian membela risalahnya, membela Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya membela individunya, tapi membela risalahnya, yaitu risalah Islam. Maka setidaknya tiga hal itu yang menjadi sebab mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan kis. Harus mencintai Rasulullah SAW dengan kenali, ketahui diri Rasulullah, ikuti, dan kemudian bersalawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian bukti cinta kita adalah pertama adalah ketahui dan kenali Rasulullah SAW. Ketahui dan kenali pribadinya, dan lebih jauh dari itu adalah ketahui dan kenali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tidak tahu pribadi Rasulullah SAW, tidak tahu apa yang harus kita ikuti dari diri Rasulullah SAW, karena kita tidak tahu risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tapi keseharian kita adalah menjadi musuhnya Rasulullah SAW. Jangan-jangan tiap tahun kita bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, merayakan kelahirannya, tapi kemudian kita tidak mau menjadi pengikutnya. Maka kenali diri Rasulullah SAW dan kenali risalah yang dibawanya, pesan yang dibawanya, apa yang diwariskannya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, taraktu fikum amrain nistamsaka bihi malam tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasulih. Berarti warisan Rasulullah SAW adalah kitabullah dan sunnahnya. Kenali itu. Bagaimana cara mengenalinya? Ya kita harus belajar, harus mau ngaji, harus mau ikut kajian, harus rutin menyempatkan waktu kita untuk ngaji.
untuk ikut kajian, untuk bersama-sama dengan ahli-ahli ilmu, menggali bagaimana Rasulullah SAW secara pribadi, dan apa yang diwariskan, yang dibawa dan diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kenali, ketahui Rasulullah SAW. Yang kedua, dari KIS adalah ikuti. Apa yang harus kita ikuti? Ikuti uswah hasanahnya dan sunnah-sunnahnya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan terbaik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa saja yang mengharapkan ridha Allah dan kebahagiaan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir mengingat kepada Allah dengan sebanyak-banyak. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ingin kemudian termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian layak kita mendapatkan cintanya beliau nanti di yaumil akhir berupa syafaatnya, maka ikuti uswah hasanahnya, suri tauladan terbaiknya, ikuti sunnah-sunnahnya. Yang dalam hal ini kita penting juga mengetahui sabda Rasulullah SAW tentang sunnah, karena kadang ada situasi di kalangan umat Islam kemudian berdebat, berebut bahwa dirinya paling sunnah, tapi kemudian meninggalkan sunnah yang paling penting, yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya adalah sebagai sunnah faridah. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, as-sunnatu sunnatani, dari mahkul as-sunnatu sunnatani, bahwa sunnah itu ada dua sunnah, as-sunnatu fil faridah wa sunnatu fi ghairiha. As-sunnatu fil faridah asluha fi kitabillah ta'ala akhada biha hudan wa tarakaha dhalalat. Wa sunnatu fi ghairi faridah asluha laysa fi kitabillah akhadaha fadilatun wa tarakaha laysa bi khati'atin. Jadi sunnah itu ada dua. Ada sunnah yang sifatnya faridah, wajib kita sama mengikuti persis dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, karena itu berasal dari kitabullah Allah Ta'ala, sehingga kita menggunakannya, menjalankannya, maka kita kemudian akan mendapatkan petunjuk, dan meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan atau bahkan kufur di hadis yang lain. Sementara ada satu sunnah lagi yang itu adalah fadilah, keutamaan sifatnya, yang kita menggunakannya, mengambilnya adalah keutamaan karena tidak ada dalam kitabullah, tetapi meninggalkannya tidak berdosa. Sayangnya di antara kita mungkin banyak yang kemudian sibuk, bahkan berdebat, bahkan bertengkar, membicarakan sunnah yang sifatnya fadilah, melupakan apa yang menjadi faridah, sunnah yang faridah dari diri Rasulullah SAW. Maka penting kita mempelajari juga, mencari tahu apa yang menjadi sunnah faridah dari Rasulullah SAW. Insyaallah di kesempatan yang lain Habib TV akan menjelaskan apa bedanya sunnah faridah dan sunnah fadilah nantinya, supaya kita jelas. Ngikuti sunnah apa, yang mengikuti sunnah faridahnya terutama, yang wajib kita ikuti, karena kalau meninggalkannya sesat, meninggalkannya kufur. Kemudian yang ketiga dari upaya kita mencintai Rasulullah SAW setelah ketahui, kenali diri dan risalahnya, kemudian mengikuti risalah, sunnah dan uswah hasanahnya. Yang ketiga adalah SS-nya adalah salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang apabila dikatakan kepada mereka namaku kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, maka dia adalah orang yang pelit. Dan sampai kita kategori orang yang pelit, yang bakhil, yang medit, meregeh, secap jahe, buntut kasiran, ya gara-gara tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka bersolawatlah kepada Rasulullah SAW, sampaikan setiap kali kita mendengar nama Rasulullah SAW, ucapkan solawat kepada beliau. Itu tanda juga wujud kita memiliki cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenankan kita semuanya untuk memiliki cinta kepada Rasulullah SAW, untuk menjadi orang yang bisa menjalankan love with kiss, mencintai Rasulullah SAW dengan kenali, ikuti, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan
kita termasuk umatnya yang akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Astaghfirullah li wa lakum. Alafu minkum fattaqullaha masata'tum. Bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.